Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur, Bekasi. Inilah Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah. Bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bahagia sekali saya Rizka Agustin, Yusuf Subangkit, dan Ondi Syaputra menjumpai Anda kembali dalam acara Tausiah Malam edisi hari ini Rabu 2 Rabiul Awal 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 28 September 2022. Dan seperti biasa, tausiah malam ini akan dibawakan oleh guru kita, Ustadz Hamzah Alatos. Beliau telah hadir di studio, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Ustadz ya? Sehat, Alhamdulillah. Baik, ya di awal bulan Rabiul Awal ini ya Ustadz ya, tema kita ini adalah menggapai rahmat Allah dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Benar ya Ustadz ya? Baik, ikhwan dan akhwat, kita langsung saja menyimak tausiah dari Ustadz Hamzah Alatos. Silahkan Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه خير نبي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil Visual dimanapun antum berada, Assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik serta hidayah-Nya yang tiada hentinya tercurah kepada kita, terutama sekali nikmatul iman wal islam wa kafa bihima min ni'mah. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil Visual yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berkenaan dengan saat ini kita telah memasuki bulan Rabiul Awal, bulan di mana dilahirkannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang merupakan rahmat bagi kita. Diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan rahmat bagi kita. Rahmat karena dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, bisa mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bisa mengikuti petunjuk-petunjuk yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Allah sendiri yang menyebutkan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
tidaklah kami mengutus engkau melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil Visual yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, dalam kesempatan kali ini, bagaimana agar supaya kita benar-benar mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya ini yang dimaksud adalah rahmat khusus. Ya, bukan rahmat umum. Kalau rahmat umum pasti setiap orang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik dia beriman atau tidak beriman, dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi rahmat khusus ini maksudnya adalah rahmat yang didapatkan di dunia dan juga didapatkan di yaumil qiyamah, nanti di akhirat nanti. Inilah yang harusnya ya kita gapai rahmat tersebut. Ya. Kita raih rahmat tersebut agar supaya kita hidup di dalam kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Untuk itu marilah kita renungi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 156 157 ya. Dalam surah Al-A'raf ya, ini kalau di mushafnya adalah halaman 170 ya. Halaman 170. Seperti biasa, marilah kita baca Ummul Kitab terlebih dahulu. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca Suratul A'raf ya, ayat 156 157. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita di dalam memahami firman-firman-Nya, membersihkan hati-hati kita dari segala kotoran al-fahishah, al-batinah, dari kotoran syirik, kibir, hasud, dengki, riya, su'udzon dan sebagainya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, juga kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء
فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil Visual yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini yang tadi kita baca Surat Al-A'raf ayat 156 yang tadi kita baca waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati inna hudna ilaik. Dan ya Allah, tuliskanlah untuk kami atau tetapkanlah kepada kami fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah, ya, agar supaya kami mendapatkan kebaikan di dunia maupun juga di akhirat. Inna hudna ilaik, sungguhnya kami kembali bertobat kepada Engkau ya Allah. Ini sebenarnya adalah penggalan dari doanya Nabi Allah Musa alaihissalam. Ya, kalau dibaca ayat sebelumnya, bagaimana Nabi Allah Musa alaihissalam ya ketika memilih 70 orang dari kaumnya ya untuk mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian mereka meminta agar supaya diperlihatkan Allah itu secara kasat mata. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala adab mereka, matikan mereka, kemudian Allah hidupkan mereka kembali. Falamma akhadathumur rajfatu qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaya. Setelah Allah Subhanahu wa taala falamma akhadathumur rajfa, setelah mereka itu ditimpa oleh guncangan yang dahsyat, ya, qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyya, wahai Tuhanku, andai kata Engkau berkehendak, Engkau bisa binasakan mereka, ya, dan juga aku dari sebelumnya. Atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna, apakah Engkau ingin membinasakan kami disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang bodoh dari kami. In hiya illa fitnatuka tudhillu biha man tasha' wa tahdi man tasha'. Ini tidak lain adalah merupakan ujian dari kamu. Ujian darimu ya Allah, yang mana Engkau menyesatkan dengannya orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau memberikan petunjuk orang yang Engkau kehendaki. Anta waliyuna faghfir lana warhamna, Engkaulah pelindung kami, faghfir lana, ampunilah kami, warhamna, dan rahmatilah kami, wa anta khairul ghafirin, dan sungguhnya Engkau adalah sebaik-baiknya pemberi ampun. Lalu ayat berikutnya adalah waktub lana fi hadhihi dunya hasanah,
dan tuliskanlah untuk kami, tetapkanlah untuk kami di dunia ini kebaikan, wa fil akhirah, dan juga di akhirat nanti. Inna hudna ilaik, sungguhnya kami ini kembali bertaubat kepada Engkau ya Allah. Hada yahudu bermakna ya sama seperti tabaya tubu atau abaya ubu, artinya kembali ya. Ini muradifnya ya, walaupun masing-masing kata dalam Al-Quran memiliki makna-makna khusus. Inna hudna ilaik, sungguhnya kami kembali kepada Engkau bertaubat ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala adzabi usibu bihi man asya. Allah katakan, azabku akan aku timpakan ya dengannya kepada orang-orang yang aku kehendaki. Tapi wa rahmati wasi'at kulli syai'. Sedangkan rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Ini Allah ingin menggambarkan bahwasanya rahmatnya Allah begitu besar. Lebih besar dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau azabnya Allah katakan usibu bihi man asya, akan aku timpakan kepada orang-orang yang aku kehendaki. Tapi kalau rahmatku wasi'at kulli syai'. Rahmatku ini meliputi segala sesuatu. Bahkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini terutama sekali ar-rahmatul ammah, ya, rahmat yang umum, yang mana rahmat Allah ini bisa dirasakan oleh semua makhluknya. Baik itu mereka yang mukmin kepada Allah maupun yang tidak beriman kepada Allah. Baik yang taat kepada Allah maupun yang membangkang kepada Allah, tetap dia mendapatkan rahmat yang umum. Ya. Contohnya rahmat bagaimana Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Ya, apakah hujan khusus kepada orang-orang yang beriman? Kan tidak, ya, menyeluruh semuanya. Rahmat bagaimana Allah limpahkan kehidupan di dunia ini dengan penuh kenikmatan, di mana ya setiap makhluknya mendapatkan rahmat tersebut, nggak dibeda-bedakan. Ya, menghirup oksigen dengan bebas, semuanya dapat. Ya, tidak dikhususkan. Ya, ini rahmatul ammah namanya, rahmat yang umum. Ya, ini meliputi segala sesuatu, bukan saja bangsa manusianya, ya, bangsa jinnya maupun ya makhluk-makhluk yang lainnya mendapatkan rahmat tersebut. Tapi ada rahmat yang khusus yang Allah Subhanahu wa taala akan tetapkan, akan Allah berikan kepada mereka-mereka ini. Ya. Dengan janji Allah Subhanahu wa taala, fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata wa hum walladzina hum biayatina yu'minun. Maka aku akan tetapkan. Hanya ini maksudnya rahmat tersebut. Di antara rahmat-rahmat yang umum itu, aku akan tetapkan, aku akan tuliskan, ya, ya seperti dalam ayat yang lain, kataba ya alaihi rahmah, ya, ala nafsihi rahmah. Ya. Allah menetapkan, artinya kataba di sini menetapkan atau menuliskan. Ya. Kalau kutiba alaikumus shiyam, telah ditetapkan bagi kalian berpuasa atau diwajibkan, ya seperti itu. Ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ya, dengan firman-Nya akan kepastian hal ini. Seolah-olah Allah mewajibkan atas dirinya. Kataba ala nafsihi rahmah. Allah menetapkan rahmat atas dirinya. Atau di sini dalam bentuk fi'il mudhari', fasa'aktubuha lilladzina yattaqun, aku akan tetapkan, aku akan wajibkan, ya gitu. Padahal tidak ada sesuatu yang wajib bagi Allah, ya. Akan tetapi ini kalimat ini menunjukkan takkid, ya, penguatan, penekanan dan kepastian bahwasanya Allah akan menetapkan ya, rahmat tersebut lilladzina yattaqun, bagi mereka-mereka yang bertakwa, wa yu'tunaz zakah, dan mereka menunaikan zakat, walladzina hum biayatina yu'minun, dan bagi mereka-mereka yang beriman dengan ayat-ayat kami.
ini ya Allah Subhanahu wa taala akan tetapkan ya rahmat, bukan rahmat yang umum. Rahmat umum sudah pasti semuanya dapat, tapi maksudnya ini adalah rahmat yang khusus. Rahmat khusus itu seperti apa? Rahmat khusus artinya di samping rahmat umum yang mereka dapati di dunia ini, mereka juga akan mendapatkan rahmat di akhirat nanti. Dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, Inna lillahi ya, atau Innallaha ja'ala mi'ata rahmatin. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau menetapkan ada 100 rahmat. Ya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan ada 100 rahmat. Ya. Di antara rahmat-rahmat tersebut, ya, Allah katakan, fa'anzala rahmatan wahidah. Lalu di antara 100 rahmat tersebut, Allah turunkan satu rahmat di dunia ini. Yata'atafu bihal khalqu jinnuha wa insuha wa bahaimuha. Dengan satu rahmat ini bagaimana ya bangsa jin maupun bangsa manusia bisa saling berkasih sayang, menyayangi satu sama lain ya, dengan rasa rahmat ini. Adanya rasa kasih sayang kita ya kepada sesama kita, kasih sayang kita kepada anak kita, ya, orang ibu kepada anaknya, baik itu manusia, jin atau bahkan hewan-hewan. Bagaimana hewan yang buas sekalipun, ya, harimau misalnya, dia memiliki rasa rahmat terhadap anaknya. Ini adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang satu itu. Di antara 100, yang satu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dunia ini. Wa akhara 'indahu tis'an wa tis'ina rahmah. Ya. Dan Allah nanti menunda, ya. Menunda 99 rahmat nanti, ya, ditunda. Allah akan berikan nanti di akhirat. Nah, rahmat tersebut itu adalah rahmat yang khusus yang Allah Subhanahu wa taala katakan wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha kasih sayang ya dengan kaum mukminin. Yaitu yang seperti ditegaskan di dalam ayat ini, bagaimana rahmat tersebut Allah akan tetapkan lilladzina yattaqun, bagi mereka-mereka yang bertakwa, wa yu'tunaz zakata, dan mereka menunaikan zakat, walladzina hum biayatina yu'minun, dan mereka-mereka beriman dengan ayat-ayat kami. Kemudian dipertegas lagi siapa mereka itu, ya, yang bertakwa, menunaikan zakat, beriman dengan ayat-ayat kami. Allah tegaskan di ayat berikutnya, ya, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Ya. Allah Subhanahu wa taala terangkan, ya, mereka-mereka itu adalah alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi, yaitu mereka-mereka yang mengikuti Rasul. Ar-Rasul di sini maksudnya alif lamnya ini ahdiyah, ya, maksudnya alif lam ini menunjukkan sesuatu yang sudah kita kenal, yaitu maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka yang akan mendapatkan rahmat Allah ini adalah mereka-mereka yang mengikuti Ar-Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disifati dengan An-Nabiyil Ummi, Nabi yang ummi. Alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil, yang mana mereka telah dapati,
ya sifat-sifat ciri-ciri Nabi tersebut, ya Rasulullah SAW An-Nabiyul Ummi ini ya tertulis pada mereka di Taurat maupun di Injil. Ya, ini tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya sebagai An-Nabiyul Ummi. Arti nabi yang ummi. Nabi yang ummi di sini ya jangan kita ya, seperti yang pernah saya terangkan, jangan kita mensalah artikan. Ini adalah gelar dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan gelar kehormatan, ya, bukan gelar kehinaan. Seperti yang sering kita terjemahkan, oh An-Nabiyul Ummi, arti nabi yang buta huruf. Ya. Kalau kita orang mengatakan seorang itu buta huruf, itu adalah merupakan ya sebutan yang merendahkan. Ya, bodoh seperti itu. Padahal Nabi adalah salah satu sifatnya disebutkan adalah fatanah, cerdas. Ya. Jadi apa itu An-Nabiyul Ummi? Ya, kita tafsirkan, terjemahkan, ya, terangkan apa yang dimaksud dengan An-Nabiyul Ummi. Kita ambil juga dari ayat-ayat Quran. Ayat-ayat Quran menerangkan makna An-Nabiyul Ummi ini. Ya, seperti yang pernah ya saya terangkan bahwasanya kata itu ya, kata adalah al-ummi, ya, kata ummi itu diambil dari kata arti dari ibu. Ya, kata ibu, kemudian dipakein ya nisbat namanya. Ya nisbat, ya, jadi ummiyun. Ya, itu ya nisbat sering di dalam bahasa Arab, ya. Apakah nama suatu tempat, nama seorang, tapi kemudian di akhir yang dipakai ya nisbat, itu artinya menghubungkan seorang itu dengan yang dinisbatkan. Misalnya dengan negara, ya, misalnya Indonesia, kalau dipakein ya nisbat jadi Indonesiun. Kalau Indonesia artinya negara Indonesia. Kalau Indonesiun artinya orang Indonesia. Jawa itu daerah Jawa, ya, atau masyarakat Jawa, ya, kalau dibilang Jawiyun artinya orang Jawa, gitu, seperti itu. Sunda jadi Sundawiyun, ya, seperti itu. Ya, nah ini ya juga yang pertama nisbat kepada ibu, ya, artinya apa maksudnya ummi? Yaitu maksudnya ummi adalah An-Nabiyul Ummi, nabi yang dinisbatkan kepada ibu. Ya, ini menggambarkan seperti orang yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ya, artinya orang yang masih murni, masih suci, yang tidak terkontaminasi oleh pendidikan-pendidikan jahiliyah maupun adat-adat jahiliyah. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah An-Nabiyul Ummi, nabi yang suci. Seperti ya bayi yang dilahirkan dari rahim ibunya, ya, lahir dalam keadaan suci. Kullu mauludin, seperti sabda Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan oleh ibunya, mereka dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, bersih, tidak berdosa. Ya. Itu juga Rasulullah SAW ini Allah tegaskan, beliau adalah An-Nabiyul Ummi, nabi yang suci, nabi yang bersih, yang tidak pernah terkontaminasi oleh adat-adat jahiliyah maupun peribadatan jahiliyah. Rasulullah tidak pernah sujud kepada berhala, tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah minum khamar, tidak pernah berzina, tidak pernah melakukan adat-adat yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang tidak baik, ya, adat-adat yang tidak baik. Ya, dan juga Rasulullah tidak terkontaminasi dengan pendidikan-pendidikan ahlul kitab. Ya, artinya Rasulullah tidak pernah mendapatkan pendidikan dari ahlul kitab, baca tulis dari kitab Injil maupun Taurat, tidak pernah. Ya, ini An-Nabiyul Ummi. Berapa? Itu pengertian yang pertama, ya, dari kata ya. Yang kedua juga kata ini bisa dinisbatkan kepada firman Allah
Ummul Qura. Ya, Ummul Qura ini adalah kota Mekah. Nama lain dari kata kota Mekah adalah Ummul Qura. Artinya ibu kota dari berbagai kota, ya. Ini pun Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam surah Al-An'am ayat 92, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakum musaddiqul ladzi baina yadayhi walitunzira ummal qura wa man haulaha. Ya, ini adalah merupakan kitab yang kami turunkan. Ini maksudnya Al-Quran yang kami turunkan musaddiqul ladzi baina yadayhi, sebagai pembenar bagi berbagai kitab yang ada di hadapannya. Walitunzira ummal qura, dan agar supaya kamu memberikan peringatan kepada ummul qura. Ummul qura maksudnya adalah penduduk kota Mekah. Wa man haulaha, dan seputarnya. Arti seputarnya adalah kepada seluruh dunia, ya. Jadi kata juga ini bisa dinisbatkan kepada Ummul Qura. Ya, Ummul Qura artinya ini kota Mekah. Jadi dinisbatkan Ummul Qura jadi ummiyun. Ya, ummiyun. An-nabiyil ummi. Jadi nabi yang berasal dari kota Mekah, begitu ya. Jadi kalau Mekah dinisbatkan dengan huruf dikasih pakai ya nisbah jadi Makkiyun, artinya orang Mekah. Kalau Madinah jadi Madaniyun, seperti itu. Jadi pengertian An-Nabiyil Ummi adalah nabi yang suci, yang tidak terkontaminasi ya dengan adat-adat jahiliyah, dan beliau adalah berasal dari kota Mekah. Begitu ya. Kemudian ada kata ummiyin juga disebutkan. Ummiyin adalah diartikan sebagai orang-orang Arab atau orang-orang non ahlul kitab. Ya, makna ummiyin itu diartikan ya artinya orang-orang Arab atau orang yang bukan ahlul kitab. Itu disebut ummiyin juga, ya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran, wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina, dan katakanlah ya Rasulullah kepada ahlul kitab, ya, lil ladzina utul kitab maksudnya orang-orang Yahudi dan Nasrani, wal ummiyin, dan orang-orang ummiyin dan orang-orang Arab yang bukan ahlul kitab, seperti itu. Ya, nah ini kata ummiyin. Ini jamak dari ummiyun, jadi ummiyin. Ya. Ini juga orang-orang Yahudi menyebut, ya, orang-orang ahli kitab itu menyebut orang-orang Arab dengan sebutan ummiyin. Dalam surah Al-Imran ayat 75 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menerangkan bagaimana ya mereka itu kalau sesama mereka enggak mau berbuat jahat. Mereka tidak mau menipu, tidak mau berkhianat sama mereka. Tapi kalau dengan orang-orang Arab, mereka mau berkhianat seperti itu. Ini diceritakan, ya. Wa min ahlil kitab, di antara ahlul kitab. Min ini tabaidiyah, ya, sebagian, enggak semua, ya. Di antara ahlul kitab man inta'manhu bidinarin biqintarin yuaddihi ilaik. Di antara ahlul kitab ada orang yang kalau kamu amanatkan dia dengan harta yang banyak, mereka akan tunaikan, mereka akan laksanakan ya amanah tersebut. Wa minhum, di antara mereka ya juga, ini Allah tidak bilang seluruhnya, ya. Ini lihat Allah Subhanahu wa taala tidak selalu mengeneralisir, ya. Kadang-kadang kita kalau ada satu kelompok salah, kita generalisir semua anggota kelompok itu salah. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak. Di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan seperti itu. Wa minhum, dan di antara mereka man inta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaik. Di antara mereka ada yang kalau kamu amanatkan dengan 1 dinar saja, enggak ditunaikan, enggak dilaksanakan kepada kamu. Arti amanat tersebut tidak dijalankan.
illa ma dumta alaihi qa'ima, kecuali kalau kamu terus memonitor dia, menanyakan kepada dia, mengawasi dia. Kenapa bisa demikian? Dzalika bi annahum qalu. Yang demikian itu dikarenakan mereka itu mengatakan, laisa alaina fil ummiyina sabil. Ya, sungguhnya tidak ada dosa bagi kami untuk berkhianat, berlaku buruk kepada orang-orang ummiyin, kepada orang-orang ummiyin, ada kepada orang-orang Arab atau kepada orang-orang yang selain ahlul kitab, seperti itu. Jadi di sini disebutkan, jadi kata ummiyin di sini mengandung makna artinya orang-orang Arab atau selain ahlul kitab. Jadi an-nabiyil ummi itu sebagai nabi dari yang tadi, nabi yang suci, yang tidak pernah yang belum pernah terkontaminasi atau yang tidak terkontaminasi dengan adat-adat jahiliyah dan dia dilahirkan di Mekah dan juga dia adalah seorang dari bangsa Arab, an-nabiyil ummi, seperti itu. Dan juga yang terakhir, makna ummi juga mengandung artinya yang tidak mengenal baca dan tulis. Memang ada juga di dalam Al-Quran disebutkan kata ummi itu yang artinya tidak mengenal baca tulis, itu di dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 78, Allah mengatakan wa minhum, di antara ahlul kitab. Nah, ahlul kitab saja nih Allah sebutkan ummiyun, di antara ahlul kitab ada ummiyun. Artinya ada orang-orang ummi. Apakah maksudnya di sini ummiyun orang Arab? Bukan, tapi la diterangkan oleh ayat berikutnya, la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Di antara ahlul kitab juga walaupun mereka terkenal dengan ahlul kitab, itu mungkin pembesar-pembesarnya, ulama-ulamanya. Tapi di antara mereka ada orang awamnya juga ada yang la ya'lamunal kitab. Mereka ummiyun. Ummiyunnya di sini diartikan apa? Artinya enggak paham Alkitab. Enggak mengerti Alkitab, illa amaniyah, dia cuma hanya ikut-ikutan saja. Ini cuman ikut-ikutan saja, wa inhum illa yadhunnun. Juga di antara kaum muslimin juga ada yang enggak paham Al-Qur'an, kitab Al-Qur'an, cuman ikut-ikutan seperti itu. Nah, ini juga di Alkitab seperti itu. Jadinya kata ummi juga mengandung artinya la ya'lamunal kitab, tidak mengerti Alkitab. Nah, Rasulullah SAW dulunya juga seperti itu. Artinya Rasulullah tidak pernah mendapatkan pendidikan dari ahlul kitab dan tidak pernah mengenal kitab-kitab sebelumnya, membaca kitab-kitab sebelumnya. Dan juga bisa dikonotasikan sebelum diturunkannya wahyu kepada Rasulullah nggak bisa baca, tapi setelah diturunkannya firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surat Al-Alaq, di mana perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya Nabi membaca, maka Rasulullah SAW bisa baca, Rasulullah bisa baca. Seperti itu. Memang awalnya tidak bisa baca. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi di ayat pertama itu memerintahkan supaya Nabi itu membaca. Masa sih perintah ini dalam Al-Quran, ayat yang pertama Iqra, kemudian ayat berikutnya yang turun adalah Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Berbicara tentang tulisan, masa Nabi Muhammad SAW tidak bisa baca dan tulis, Rasulullah bisa baca dan tulis setelah diturunkannya Al-Quran. Sebelumnya Rasulullah SAW tidak membaca dan menulis,
Itu sebelumnya, tapi setelah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, Iqra, ya, bacalah, ini perintah dari Allah langsung. Ya, kalau Allah menghendaki sesuatu, innama yaqulu lahu kun fayakun. Ya, artinya kalau Allah menghendaki sesuatu, pasti itu akan terjadi. Ya, Allah, jangankan nabi, ya, terkadang banyak orang lain, ya, manusia-manusia yang lain yang tidak belajar, tahu-tahu dia bisa sesuatu, pintar sesuatu. Ini yang kita sebut dengan ilmu laduni, ya, atau kita sebut dengan otodidak, ya. Bisa pintar sesuatu, ya, itu adalah Allah yang ajarkan. Allah yang berikan kepada anugerah kepadanya. Seperti dalam surah Kahfi, ya, tentang Nabi Khidir, ya, atau seorang hamba yang saleh yang bertemu dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Allah katakan wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami ajarkan dia ilmu dari kami. Ya, Allah tidak ngajarin kayak, ya, kepada Nabi Khidir kayak kita ngajarin murid di sekolah, diajarin satu-satu. Kalau Allah menghendaki mengajarkan ilmu, kun fayakun, jadi. Begitu juga Rasulullah SAW. Ya, artinya, nah ini kita harus pahami. Ya, jadinya bahwasanya Rasulullah SAW itu, ya, memang sebelumnya, ya, kalau di dalam hal membaca tulis, Rasulullah tidak pernah membaca, ya, kitab sebelumnya. Ini diterangkan dalam surah Al-Ankabut ayat 48, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la tahuttuhu biyaminik. Dan engkau dulunya, kalau kata kunta itu arti kana, artinya dahulu. Dan engkau dahulunya tidak pernah membaca min qablihi, sebelum diturunkannya Al-Quran. Belum pernah membaca min kitabin, dari satu kitab pun. Ya, Rasulullah belum pernah baca kitab apapun. Ya, sebelum diturunkannya Al-Quran. Wala tahuttuhu biyaminik. Dan engkau juga belum pernah menuliskan sesuatu dengan tangan kananmu. Ya, idzal lartabal mubtilun, kalau begitu orang-orang yang batil itu akan ragu kalau kamu dulunya sudah pintar duluan. Ya, seperti itu, sudah pernah baca tulis, mereka ragu, ini Al-Quran mungkin buatan Nabi Muhammad. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala pelihara sebelumnya diturunkan Al-Quran, ya, Allah pelihara Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Ini adalah, ya, salah satu sifat Nabi, ya, dengan nama An-Nabiyil Ummi. Ya, jadi jangan kita konotasikan lagi bahwanya Nabi Ummi artinya Nabi yang buta huruf, begitu, tidak, ya. Tapi An-Nabiyil Ummi di sini adalah Nabi yang suci, yang tidak, ya, terkontaminasi oleh, ya, adat-adat jahiliyah, ya, maupun pendidikan dari ahlul kitab sebelumnya, ya. Dan juga dia adalah seorang yang dilahirkan di Mekah dan dari, ya, bangsa Arab. Kemudian Allah terangkan alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Yang ini nabi yang terakhir ini, yang nabi-nabi terdahulu semuanya itu memberikan kabar gembira akan datangnya nabi terakhir ini. Ya, seperti di dalam surah Maryam kalau nggak salah, bukan. Ya, Muhammad apa ya? Yang ketika menceritakan Nabi Isa, ya, Nabi Isa mengatakan wa mubasysyiram bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ya, aku ini datang memberikan kabar gembira dengan seorang nabi yang namanya Ahmad. Ya, Ahmad itu dengan Muhammad, ya, artinya sama, ya. Ahmad itu artinya orang yang terpuji. Muhammad juga seperti itu, ya. Rasulullah pernah bersabda, ya, dalam satu hadisnya, ana Muhammad wa ana Ahmad, ya, seperti itu. Ya, jadi Ahmad dan Muhammad itu, ya, kalau ditinjau dari segi bahasa Arab, dari segi bahasanya itu bermakna sama, ya, artinya orang yang terpuji, ya. Alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil, yang mana mereka dapati sifat nabi kita ini, ya, ciri-cirinya, ya, itu maktuban 'indahum, tertulis, ya,
pada mereka, ya, di Taurat maupun di Injil terdapat kitab-kitab ciri-ciri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan Taurat maupun Injil, ya, kitab-kitab samawi sebelumnya, ya, kitab-kitab suci yang lainnya, ya, itu, ya, yang tentunya awal-awalnya, ya, kitab-kitab suci itu, ya, kemungkinan adalah, ya, itu juga awalnya masih asli, ya. Kemudian setelah itu ditahrif, ya, dirubah-rubah seperti itu. Khususnya di dalam Taurat dan Injil ini, sampai-sampai mereka ini, ya, selalu, ya, orang-orang Yahudi di Madinah itu memberikan kabar gembira kepada kaum mukminin, ya, kepada orang-orang penduduk Madinah, ya, yaitu Aus, penduduk asli Madinah, Aus dan Khazraj, bahwasanya nanti akan ada nabi terakhir, ya, nabi yang terakhir. Mereka bangga-banggakan, mereka ceritakan sifat-sifat nabi ini, dan mereka, ya, sampai, ya, mereka itu kalau berperang, mereka itu bertawasul kepada nabi terakhir ini. Wa kanu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Mereka dulunya ini ahlul kitab, mereka selalu meminta, yastaftihun arti meminta al-fathu. Meminta, yastaftihun arti meminta kemenangan kepada orang-orang yang kafir, yang bukan ahlul kitab, ya, dengan nabi yang terakhir ini. Ya. Mereka kenal, ya, karena tahu ciri-cirinya itu disebutkan dalam kitab suci mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala terangkan bagaimana mereka kenal nabi yang terakhir ini seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal kepada nabi seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Oleh karena itu, ya, ketika Rasulullah SAW pergi ke Syam, waktu itu masih, ya, dengan pamannya Abu Thalib, masih sekitar umur 12-an tahun, ya. Diajak oleh pamannya, masih kecil seperti itu, ya, artinya belum dewasa kan, ya, 12-13 tahun itu dibawa, ya, berdagang oleh pamannya Abu Thalib, ya, ke Syam, negeri Syam. Ketemukan Bahira, ya, seorang pendeta Yahudi, ya. Ketika melihat Rasulullah SAW, kemudian dipanggil pamannya ini, ya, dipanggil pamannya, kemudian diberitahu supaya paman ini balik buru-buru, ya. Setelah tanya dari mana asalnya pamannya ini, ya, tanya, kok nggak taunya dari dari Mekah, ya, dari keturunan apa, dari keturunan Bani Ismail, keturunan Nabi Allah Ismail, jadi bukan keturunan Yahudi, seperti itu. Setelah tahu seperti itu, ya, dan melihat, ya, ciri-ciri Nabi Muhammad SAW, akhirnya dinasehatkan supaya buru-buru pulang deh, ya, karena dikhawatirkan nanti, ya, orang-orang Yahudi yang lain tahu, nanti, ya, dia akan dibunuh karena orang-orang Yahudi nanti kecewa gitu. Oh, ternyata Nabi yang terakhir ini bukan dari Bani Israel, ya. Di dalam Taurat dan Injil itu diterangkan tentang ciri-ciri Nabi yang terakhir, ya, sifat-sifatnya. Tapi, ya, mereka nggak mengira bahwasanya Nabi yang terakhir itu, ya, bukan dari keturunan Ishak, ya, bukan dari keturunan Israel, ya, bukan, tapi keturunan, ya, dari Ismail, ya, dari orang-orang Arab. Nah ini, jadi mereka sebelum diutus Nabi kita Muhammad SAW itu sudah mengenal, ya, ciri-ciri Nabi ini seperti mereka mengenal anaknya. Jadi kalau orang kan dengan anak kan kenal banget kan, walaupun ketemu di pasar di kerumunan, ya, pas ketemu pasti dia akan kenal, oh ini anak saya. Nah begitu juga kenapa Bahira itu ketika bertemu Nabi langsung dia kenalin ini adalah Nabi terakhir. Ini Allah Subhanahu wa taala yang terangkan, sebutkan sendiri, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum.
mereka kenal kepada Nabi seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ya. Nah, seperti yang kalau tidak salah pernah saya ceritakan bagaimana ya orang-orang Madinah sendiri, yaitu penduduk asli, yaitu orang Aus dan Khazraj, ya, mereka karena juga mendapatkan informasi dari orang-orang Yahudi di Madinah itu, karena mereka berbaur, ya, berinteraksi dengan mereka, bahkan ya, mereka juga membuat fakta kerjasama dengan orang-orang Yahudi, berniaga dengan mereka, dan mereka juga mendapatkan ya, pengetahuan tentang Nabi terakhir ini dari orang-orang Yahudi. Ketika ya, ada dua orang dari kabilah Khazraj, ya, kita ketahui di Madinah ini ada dua suku besar, ya, penduduk asli kota Madinah, yaitu suku Aus dan Khazraj. Ya. Suku Aus dan Khazraj ini adalah dua kabilah yang terbesar di Madinah. Ini nggak pernah akur, selalu berperang di antara kedua suku ini, selalu berperang. Ya, ini mungkin nggak selesai ayat ini, ya, karena kita akan terangkan ya secara rinci, secara detail apa yang dikandung dari ayat ini. Jadi dua orang ini dari Aus, dari Khazraj, yang bernama Zakwan ibn Abi Qais dan Zurarah, ya, As'ad ibn Zurarah dan juga Zakwan ibn Abi Qais. Ini dia dari suku Khazraj. Dia berangkat dari Madinah menuju Mekah, ya. Dalam satu di Mekah, ya, mungkin ada biasanya di Mekah suka ada acara-acara seperti itu, ada musim-musim tertentu, ya, dan juga sekalian dia datang ke sana ingin ya, menemui rekannya, ya, rekannya yaitu Utbah ibn Abi Rabi'ah, salah satu pemuka Quraisy, ya. Utbah ibn Abi Rabi'ah ini ya, dia salah seorang pemuka Quraisy. Nah, As'ad ibn Zurarah dan Zakwan ini dari Aus ini datang, maksudnya tujuannya mau menemui Utbah ini untuk mengadakan perjanjian, ya, mengadakan fakta pertahanan, ya, antara Khazraj dengan kaum Quraisy. Sebab ya, antara Aus dan Khazraj di Madinah itu sering terjadi peperangan yang sudah berpuluh-puluh tahun, perang terus, ya, damai sebentar, perang lagi, ya. Perang yang terakhir yang terjadi sebelum hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW adalah perang Bu'ath namanya. Di perang ini kebetulan Khazraj yang kalah. Khazraj, ya, suku Khazraj yang dikalahkan oleh suku Aus. Nah, oleh karena itu As'ad ibn Zurarah dengan Zakwan ini datang ke Mekah itu untuk mengadakan perjanjian, ya, mengadakan perjanjian dan fakta pertahanan, ya. Itu dalam bahasa Arab dulu halaf namanya. Halaf, suatu kesepakatan, ya, untuk saling membela dan membantu, menyokong, ya, antara orang yang bersepakat tersebut, ya, supaya nanti kalau perang lagi dengan Aus mereka dapat sokongan dari kufar Quraisy, seperti itu. Nah, ketika tiba di Mekah, ya, sebelum dia melaksanakan umroh, ya, sebelum datangnya Islam, ya, artinya sebelum Nabi diutus juga orang-orang Madinah maupun Mekah maupun yang sekitarnya, mereka pun melaksanakan umroh, melaksanakan haji, ya, seperti itu. Tapi pelaksanaannya sering, ya, sudah banyak, ya,
bercampur dengan hal-hal yang buruk, ya, seperti dengan kesyirikan seperti itu. Nah, setelah datangnya Nabi dibersihkan hal tersebut. Jadi gitu. As'ad bin Zurarah dan Zakwan ini datang, ya, berkunjung ke rumah Utbah bin Rabi'ah. Datang, ya, diceritakan maksud tujuannya adalah kita ini, ya, mau mengadakan, ya, fakta kesepakatan, ya, kesepahaman seperti itu. Terus Utbah bilang, ya, kamu kan tinggalnya jauh dari kami, ya. Antara Mekah dan Madinah cukup jauh kan, 450 km kira-kira gitu. Kalau zaman dulu kan ditempuh, ya, dalam waktu yang cukup lama. Nah, sedangkan kami sendiri di sini katanya lagi sibuk. Terus As'ad bin Zurarah heran, kamu bagaimana kamu sibuk? Ya, tentu kan kamu ini berada di kota Mekah adalah kota yang aman. Ya, kamu nggak aman dari serangan musuh kan? Kamu berada di kota aman. Kamu ini sibuk apa katanya? Kan nggak apa-apa dong kita minta bantuan kamu begitu. Akhirnya dia bilang kami ini dengan sibuk, ya, kami ini disibukkan oleh seorang laki-laki yang mengaku nabi katanya di sini. Siapa dia? Apakah dia orang yang kamu kenal? Iya katanya. Dia adalah dari keluarga terhormat, ya, dari kaum, ya, kabilah yang terhormat di antara kami. Ya. Tapi dia itu mencaci sembahan-sembahan kami, ya, menganggap kami ini sesat dan sebagainya gitu. Ya. Oleh karena itu kalau kamu nanti, ya, di Mekah nanti jangan kamu dengerin dia. Nanti kamu tersihir olehnya katanya. Dia biasanya kalau lagi musim keramaian ini, ya, musim haji kah atau apa, dia suka keluar dari syi'ibnya. Ini masanya waktu itu adalah masa di mana Nabi dengan keluarganya dan para sahabat-sahabatnya itu dikepung di syi'ib, namanya syi'ib Abi Thalib. Yang namanya syi'ib Abi Thalib. Diboikot selama 3 tahun. Tapi ketika ada musim keramaian, ya, mereka boleh keluar gitu. Nah, Rasulullah SAW, ya, itu suka duduk di Hijr Ismail. Hijr Ismail itu samping Ka'bah yang ada tembok melingkar itu. Di situ Rasulullah berdakwah, di situ mengajarkan ayat-ayat Quran kepada para sahabatnya di situ. Nah, nanti kalau kamu, ya, nanti ketemu dia, ya, kan kamu pasti akan itu kan umroh kan, ya, kan datang dari Madinah mau umroh, ya, di samping tadi mau mengadakan perjanjian. Nanti kalau saya kan umroh pasti kan kata Zakwan, kata As'ad, ya, saya kan pasti tawaf di Mekah, pasti ngelewatin, ya, orang tersebut. Bagaimana caranya kok, ya, supaya kami tidak mendengarkan omongannya? Iya, ambil aja kapas, tutup kuping kamu, supaya kamu tidak dengerin omongannya. Akhirnya benar dilaksanain deh. Ya, orang saran dari temennya dipikir, ya, dia kemudian tawaf, ya, untuk melaksanakan umroh. Ketika tawaf, ya, di putaran yang pertama benar dilihat, ya, ada Rasulullah sedang membacakan ayat-ayat Quran kepada para sahabatnya. Dilewatin aja, ya, dilewatin. Dia ngelirik, dia lewatin satu putaran. Udah lewatin, kemudian dia pikir, wah, bodoh banget nih saya. Dia berpikir kemudian, kok ada peristiwa besar di Mekah, saya datang ke Mekah, kemudian saya nggak mau tahu ada peristiwa apa ini. Ya, akhirnya, dibuang aja ke apesnya. Akhirnya dia di putaran berikutnya, putaran kedua dari tawafnya, dia tegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, an'im sabahan. Ya, Rasulullah kemudian nengok, ya, karena ada yang mengatakan an'im sabahan, selamat pagi lah gitu, kata kalau kita bahasa kita sekarang. Rasulullah jawab kemudian, qad abdalanallahu salaman khairam minha salamu ahlil jannah.
Allah sudah menggantikan kepada kita dengan salam yang terbaik. Ya, lebih baik daripada itu, yaitu salamnya ahlul surga. Salamnya ahlul surga yaitu assalamualaikum. Ya, baru kesan pertama saja ya sudah mendengarkan sesuatu yang wah dari Nabi kita Muhammad SAW. Yang biasa mereka antara orang Arab biasa kalau ketemu an'im sabahan. Ya, kalau kita juga bilang sabahul khair, selamat pagi gitu. Tapi ini ucapannya ya Rasulullah bilang kita sudah digantikan dengan ucapan yang lebih baik dari itu, yaitu ucapannya ahlul jannah. Assalamualaikum. Ucapan ini adalah doa keselamatan buat kalian. Nah, dengar ini makin dekat deh dia datang, kemudian nanya macam-macam ya kamu ini apa ya, ditanya tentunya ya, setelah bertanya tentang ya, hal-hal yang lain, ditanya apa yang kamu serukan, apa yang kamu ngajak kepada orang-orang. Rasul bilang kami menyeru kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Kita berseru bahwasanya kita menyerukan untuk mereka beriman kepada Allah dan mengakui bahwasanya beriman kepadaku bahwasanya aku adalah utusan Allah. Dan kemudian Rasulullah bacakan ya ayat-ayat dari surah Al-An'am ayat 151, 152 dan 153. Qul ta'alu atlu ma harrama 'alaikum rabbukum alla tusyriku billahi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan seterusnya. Ya, setelah dia mendengarkan, Sa'ad bin Zurarah mendengarkan ini, langsung dia katakan, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, panggil Rasulullah, demi bapakku, tebus engkau dengan bapak dan ibuku. Sungguhnya aku ini sebenarnya ketika datang dari Masrib, dari Madinah, aku sudah mendengarkan cerita tentang Nabi terakhir. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala memberikan karunia kepadaku. Aku lebih dahulu menemui kamu, tidak menemui kamu. Sebelum orang-orang yang memberitahukannya, ya sebelum orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, kemudian keduanya ini bersyahadat. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Kami sudah tahu ya, cerita tentang engkau dari orang-orang ahlul kitab di Madinah. Dan bahwasanya juga mereka memberitahukan nanti katanya Nabi yang terakhir ini juga akan hijrah ke Madinah. Aku berharap ya, engkau bisa nanti datang ke Madinah. Ya, hijrah ke Madinah. Nah, kemudian As'ad bin Zurarah ini memohon kepada Nabi supaya Nabi mengirim utusan agar supaya ya utusan tersebut bisa mengajarkan kami dan juga penduduk Madinah ya, tentang Islam ini. Akhirnya Rasulullah SAW mengutus sahabatnya Mus'ab ibn Umair, ya, duta pertama di dalam Islam yang bernama Mus'ab ibn Umair yang mengajarkan penduduk Madinah ya, Al-Quran. Sehingga dengan ya, diutusnya Mus'ab bin Umair, Islam menyebar di kota Madinah. Ya, setelah tahun haji, kemudian mereka mengutus 12 orang dari Aus dan Khazraj. Jadi bukan saja kabilah Khazraj yang masuk Islam, memang yang pertamanya itu As'ad bin Zurarah dan Zakwan ini dari Khazraj. Tapi kemudian setelah Mus'ab bin Umair ke Madinah, bukan saja Khazraj yang beriman, dari Aus juga masuk Islam. Ya. Akhirnya mereka mengutus utusan 12 orang, dibaiat kemudian oleh Nabi. Bai'atul Aqabah al-Ula yang pertama, tahun berikutnya kirim lagi 72 orang ya, dari Aus dan Khazraj. Nah, ini adalah kemudian menjadi cikal bakal bagaimana Islam menyebar di kota Madinah, yang kemudian akhirnya kaum muslimin pun hijrah ke Madinah, dan terakhir Rasulullah SAW juga hijrah ke Madinah. Ya, seperti itu. Nah, ini apa yang diimani ya oleh penduduk Aus dan Khazraj ini ya, dan penduduk Madinah, penduduk asli kota Madinah ini adalah berkat informasi awalnya yaitu dari ahlul kitab sendiri, yang ternyata ahlul kitab sendiri yang mana mereka sudah tahu lebih dahulu tentang ciri-ciri Nabi terakhir ini ya,
tapi mereka kemudian tidak beriman. Falamma arafu kafaru bihi, falamma arafu kafaru bihi, setelah mereka mengetahui tentang nabi yang terakhir ini, artinya mereka tahu kenyataannya bahwasanya mereka nabi yang terakhir ini bukan dari bangsa Arab, mereka kemudian kafir. Jadi alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, falamma arafu kafaru bihi, setelah mereka tahu bahwasanya nabi yang terakhir ini adalah nabi dari bangsa Arab, mereka kafir. Kenapa seperti itu? Karena mereka iri, hasud, Kenapa kok bukan dari bangsa Arab? Kadang-kadang sifat ini, sifat hasud, sifat dengki, sifat sombong itu menghalangi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Orang nggak mau masuk Islam karena sifat-sifat yang buruk seperti ini. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan berhubung waktunya mendesak. Nanti insya Allah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan lagi, karena banyak hal yang perlu diterangkan pada ayat surah Al-A'raf ini, di ayat yang 156, 157 ini. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Ya, baik Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, demikian tadi telah kita simak bersama tausiah dari Ustadz Hamzah Alatas dengan temanya menggapai rahmat Allah dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Untuk Ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya, menanggapi atau berdialog langsung dengan Ustadz Hamzah Alatas bisa melalui layanan interaktif kami di nomor telepon 021 845 1512 atau melalui WhatsApp di 08111 999 720. Dan karena keterbatasan waktu kita langsung saja ya Ustaz membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Hamzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kenapa dahulu ketika Rasulullah SAW menjadi nabi, tidak semua orang mau mengikuti beliau? Sebagian masih mengikuti nabi-nabi yang lama seperti Isa alaihi salam, padahal ahli kitab mereka kalau tidak salah sudah meramalkan kelahiran Rasulullah SAW. Akhirnya agama mereka tersesat hingga saat ini. Begitupun paman Rasulullah, Abu Lahab, saya dengar awalnya juga sangat sayang kepada beliau SAW. Syukran. Ya. Seperti yang tadi saya sudah saya terangkan, sebenarnya apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ceritakan di kitab-kitab terdahulu tentang ciri-ciri Nabi yang terakhir ini sudah jelas, dan juga ketika Rasulullah SAW diutus, Rasulullah SAW juga menyampaikan bukti-bukti yang jelas, menyampaikan ayat-ayat Allah yang mereka tidak bisa bantah itu semuanya. Kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah mereka nggak bisa bantah. Bahkan mereka meyakini akan kebenaran tersebut. Itu diceritakan banyak, baik itu Abu Jahalnya, Abu Lahabnya, Abu Sufyannya, dulu sebelum Abu Sufyan sebelum masuk Islam, mereka itu sampai mendengarkan, Abu Jahal dan Abu Sufyan itu sering dengerin Rasulullah SAW membacakan Al-Quran di sudut-sudut rumah Nabi, dari malam, itu dengerin sampai kadang-kadang sampai terbit matahari, kaget dia, waduh kesiangan nih, ntar banyak orang tahu, buru-buru pulang. Gak tahu buru-buru pulang, karena rupanya rumahnya juga searah gitu, ketemu amprokan dia berdua, Abu Jahal dengan Abu Sufyan. Min aina jita? Abu Jahal nanya, dari mana kamu? Abu Sufyan jawab, min haitsu jita. Kami dari sama yang
kamu juga dari tempat yang sama, yang kamu datang dari sana juga. Artinya kita sama-sama baru pulang dari tempat yang sama, yaitu maksudnya dengerin Nabi. Ya, akhirnya Abu Jahal bilang, ya, kenapa? Kan yang kita dengarkan ini adalah sesuatu yang benar. Ya, yang disampaikan oleh Muhammad ini adalah sesuatu yang benar. Kok kita nggak beriman saja? Ya, Abu Sufyan yang ngomong kepada Abu Jahal. Terus Abu Jahal bilang apa? Dia bilang, Anka nabna ammik. Mentang-mentang dia masih sepupu sama kamu, ente mau ngajakin kita beriman. Ya. Kebetulan kan kalau Abu Sufyan itu masih dengan Bani Hashim itu ya, ibarat masih sesepupuan gitu ya. Kalau Abu Jahal agak jauh gitu ya. Tapi karena dia mendengar Abu Sufyan ngomong begitu, dia bilang, ya, kenapa kita nggak ikut aja ya? Seperti itu. Dia bilang, Anka nabna ammik, mentang-mentang dia keponakan kamu, sepupu kamu, kok kita mau beriman dengannya. Ingat ya, kita ini ya kabilah besar di Arab ini, kita dengan Bani Hashim itu selalu bersaing. Satu sama lain ini selalu bersaing. Di dalam kebaikan, dalam apa semuanya bersaing ya, dalam kemegahan, dalam prestis dan sebagainya selalu bersaing. Abu Jahal bilang antara kita dengan Bani Hashim ini seperti ya lagi balapan kuda. Ya, terkadang Bani Hashim mendahului kita ya dengan sesuatu yang prestasi yang mereka lakukan, yang mereka capai. Kadang-kadang kita mendahului mereka dengan prestasi yang kita lakukan. Seperti kuda balapan yang sedang kejar-mengejar satu sama lain. Nggak taunya katanya. Tiba-tiba dari Bani Hashim ada yang nunjuk, oh dari kami ada seorang nabi katanya. Lalu bagaimana? Masa kita juga mau ngaku nabi? Ya seperti itu. Akhirnya nggak bisa ini itu. Oleh karena itu, karena prestis, ya, karena ada keangkuhan dalam dirinya. Masa sih kita mau dikalahkan dengan Bani Hashim? Ya, akhirnya mereka tidak mau beriman seperti itu. Ya, ini disebutkan ya di dalam Al-Quran Al-Karim. Ya, dalam surah An-Naml ayat 14, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Mereka ingkar ya dengan ayat-ayat Allah tersebut. Tapi wastaiqanatha anfusuhum, hati mereka yakin. Tapi mereka ingkarin. Kenapa? Zulman wa ulwa, karena kezaliman mereka dan karena keangkuhan mereka, kesombongan mereka. Ya. Itu jadi sifat tadi, sifat kezaliman, ya, sifat angkuh, hasud, ya, dengki seperti itu, ya, terkadang menghalangi seorang ya daripada mengikuti kebaikan. Begitu juga ahlul kitab, ya, seperti itu. Mereka tahu tentang kebenaran Nabi, bahkan mereka lebih tahu dari orang-orang yang lainnya. Tapi ya, mereka nggak mau ikutin karena merasa dia iri, ya. Kok Nabi yang terakhir ternyata yang kita bangga-banggakan bukan dari Bani Israel, tapi dari orang-orang Arab, Bani Ismail. Akhirnya mereka nggak mau beriman. Ya, seperti itu. Begitu juga hal-hal seperti Abu Lahab juga seperti itu. Ya, karena keangkuhan, kesombongan, dia pamannya, dia kenal kecilnya Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan waktu dilahirkan dia sampai memerdekakan budaknya yang memberikan kabar gembira akan kelahirannya Nabi. Ya, ketika sudah dewasa kok dia yang jadi Nabi bukan Abu Lahab seperti itu. Nah ini keangkuhan itu bisa menjerumuskan seorang kepada kesesatan seperti itu. Oleh karena itu Rasulullah SAW ingatkan wanti-wanti, pesan wanti-wanti, jangan sampai ada sifat dengki, hasud, kibir ini ada di dalam hati kita, karena ini akan menjerumuskan kita. Nah, itu jadi alasannya kenapa mereka tidak beriman seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Baik, selanjutnya dari Ibu di Jatiwaringin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustadz, hijrahnya Rasul setelah sampai di Madinah, Rasul lebih banyak membangun mental spiritual, akidah, atau hablum minallah, atau mental spiritual syariah atau hablum minannas, yang terkait dengan seluruh aspek kehidupan manusia dalam rangka mencapai negara yang aman, sejahtera dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mohon penjelasannya, syukron katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Ya. Sebenarnya selama Nabi di Mekah ya, selama 13 tahun ini turun banyak ayat-ayat Quran yang berbicara waktu itu tentang keimanan, tentang tauhid, tentang akhlak yang baik, bagaimana memperbaiki mental, spiritual seorang, berbuat baik antara mereka, keimanannya, kemudian dibersihkan daripada kesyirikan seperti itu. Yaitu kebanyakan ayat-ayat yang makkiyah seperti itu. Ya. Nah, ketika Rasulullah di Madinah, dan juga tentunya penduduk Madinah juga sudah mendapatkan juga pengajaran-pengajaran dari apa yang disampaikan oleh sahabat Nabi tadi, Mus'ab ibn Umair, yaitu tentang keimanan. Nah, karena di Madinah ini penduduknya kompleks, maka yang pertama Rasulullah SAW lakukan ketika hijrah di Madinah, sampai di sana Rasulullah persatukan di antara kaum muslimin. Karena Rasulullah sudah tahu bagaimana penduduk Madinah asalnya antara Aus dan Khazraj itu tidak akur, sering berperang. Jadi Rasulullah persatukan di antara mereka. Sabda Nabi kita Muhammad SAW, ta'akhau akhwaini, saling mengikat saudaralah kalian, berdua seperti itu. Semuanya dari kaum muhajirin mengangkat saudara dari Ansor, begitu juga di antara Aus dan Khazraj seperti itu. Menjalin persaudaraan di antara mereka. Persaudaraan ini begitu erat, begitu menakjubkan, sampai kalau kita ceritakan ini, sampai orang bilang, masa sih ada persaudaraan seperti ini? Persaudaraan bukan yang asalnya, bukan dari suku, bukan dari rahim, bukan dari satu suku, tapi bagaimana persaudaraan keimanan ini dapat menyatukan mereka dalam satu gambaran yang kadang-kadang kita mustahil menerimanya seperti itu. Itu tapi kenyataan dan diceritakan dalam Al-Qur'anul Karim. Bagaimana orang-orang Madinah itu menyambut saudara mereka dari orang-orang muhajirin, dan mereka berbagi. Kalau mereka punya rumah, berbagi separuh. Kalau ada 2 rumah, dia bagi yang satu kepada saudaranya kaum muhajirin seperti itu. Ini bahkan disebutkan walladzina tabawwa'ud dara wal imana. Allah Subhanahu wa taala terangkan bagaimana orang-orang penduduk Madinah, dulu namanya Yathrib, bagaimana mereka itu yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka itu mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang-orang yang hijrah dari Mekah ke negeri mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala ceritakan, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan diri orang-orang lain, diri orang-orang muhajirin walaupun mereka sendiri dalam keadaan sulit. Seperti itu. Ini bagaimana persaudaraan yang begitu indah dan begitu kuat di antara mereka. Yang kedua, Rasulullah SAW membangun masjid. Masjid sebagai tempat pertemuan di antara kaum muslimin. Ini pentingnya masjid. Jadi sampai di Madinah Rasulullah persaudarakan kaum muslimin. Rasulullah bangun masjid, di mana di situ tempat
bertemunya kaum muslimin, bersilaturahim di antara mereka, ya, dan juga masjid menjadi tempat musyawarah buat mereka memecahkan segala persoalan, ya, kaum muslimin pada waktu itu. Jadi di sana pun dibahas masalah-masalah sosial, ya, masalah-masalah kemasyarakatan, ya, di masjid tersebut, ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, karena Nabi juga hidup di sana, di tempat yang bukan saja kaum mukminin, di sana juga ada orang ahlul kitab. Rasulullah buat perjanjian fakta, ya, atau kesepakatan, ya, dengan ahlul kitab, ya, yaitu buat perjanjian, ya, kesepakatan untuk saling hidup berdampingan secara damai, ya, saling bahu membahu, ya, di dalam menjaga kerukunan, ya, dan kedamaian di kota Madinah. Kalau ada musuh dari luar, mereka ikut sama-sama, ya, membela kota Madinah tersebut. Ini Rasulullah buat perjanjian yang dikenal dengan Piagam Madinah. Itu arti membentuk masyarakat sosial, masyarakat madani yang hidup di dalam kedamaian seperti itu dengan orang-orang ahlul kitab seperti itu. Nah, inilah yang dibina oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan juga, ya, kemudian bimbingan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat Quran yang turun di Madinah ini banyak berbicara tentang, ya, sosial kemasyarakatan seperti itu, hubungan antara manusia, ya, hubungan bertetangga, hubungan keluarga dan seterusnya banyak turun di Madinah. Ya, itu gambarannya, wallahu alam. Ya. Baik Ustadz, itu tadi pertanyaan yang terakhir di malam hari ini. Silahkan untuk kesimpulannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Jadinya kita ini belum tuntas pembahasan surat Al-A'raf ini, tapi dari sini kita, ya, sudah diinformasikan, ya, kepada kita dalam surah Al-A'raf ini, barang siapa yang ingin mendapatkan, ya, kebahagiaan fid dunya wal akhirah, seperti doanya Nabi Allah Musa, waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirah. Ya Allah, tuliskanlah untuk kami kebahagiaan, tetapkanlah untuk kami kebahagiaan fid dunya, kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Ya, di sini adalah dengan mengikuti, ya, yaitu an-nabiyil ummi. Kita menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beriman, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan ayat-ayatnya, ya, bertakwa kepada Allah, dan juga yu'tuna zakah, menunaikan zakat. Dan terutamanya, ya, di dalam keimanan, ketakwaan, ya, ini tentunya nanti, ya, dengan banyak mengikuti Nabi, sepak terjang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, an-nabiyul ummi, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ciri-cirinya dan sifatnya sudah disebutkan, ya, di dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Wallahu alam. Jadi nanti insyaallah kita akan lanjutkan, belum selesai ini, di pertemuan yang akan datang kita akan kupas lagi, ya, lebih detail lagi. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, demikianlah tausiah malam pada hari ini. Semoga bermanfaat, semakin menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, juga semakin istiqomah meneladani beliau. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Hamzah Al-Attas yang telah membagi ilmunya di malam hari ini. Tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih juga kepada ikhwan dan akhwat yang telah menyimak dan berpartisipasi. Kami mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum terjawab di malam hari ini. Saya Rizka Agustin, Yusuf Subangki, dan Ondi Syaputra, serta seluruh kerabat kerja kami di seluruh Indonesia mohon pamit. Mohon dimaafkan segala kekhilafan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.